Halo adik-adik, selamat datang di channel EG Course. Pada video kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika lagi untuk part yang ketiga. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, soal pertama ini, Adi dan ayahnya berhenti di perlintasan kereta api untuk membiarkan kereta lewat. Saat kereta mulai lewat, Adi menghitung ada 6 gerbong dalam 10 detik pertama dan membutuhkan waktu selama 2 menit dan 45 detik untuk melewati perlintasan dengan kecepatan konstan. Dari kasus tersebut, manakah dari berikut ini yang paling mungkin jumlah gerbong di kereta? Oke, nah sekarang kita lihat di sini bahwa Adi menghitung ada 6 gerbong dalam 10 detik pertama. Kalau misalkan saya ibaratkan dengan kecepatan ya, kecepatan itu kan berarti sama dengan jarak per waktu. Nah, sebenarnya tidak hanya jarak saja. Bisa jadi kalau seperti ini adalah banyaknya gerbong, S-nya adalah banyaknya gerbong. Oke, dan T adalah ya waktu untuk dilewati, untuk melewati. Jadi untuk apa? Untuk mencari kecepatan dari satu gerbong itu butuh berapa banyak, berapa kecepatannya gitu ya. Jadi kecepatan untuk di satu gerbong adalah kalau 6 gerbong selama 10 detik, maka kecepatannya menjadi 6 per 10 gerbong per detik. Nah, ini kalau fisikanya seperti itu. Terus katanya di sini butuh waktu, oke, ada T yang kedua lah ya. Butuh waktu selama 2 menit 45 detik. Oke, agar sama satuannya dengan yang di atas, maka kita ubah ini menjadi detik semua. 2 menit itu 120 detik tambah 45 berarti 165 detik ya. Nah, 165 detik untuk melewati perlintasan dengan kecepatan konstan, berarti kecepatannya itu adalah kecepatan yang ini tadi. Maka dari kasus tersebut, manakah dari berikut ini yang paling mungkin untuk jumlah gerbong di kereta? Berarti kalau misalkan kita lihat dari rumus yang di atas, banyaknya gerbong atau S ya, itu akan sama dengan kecepatan dikali waktunya. Nah, kecepatan untuk satu gerbong itu adalah, tadi sudah kita cari, 6 per 10 gerbong per detik, ya kan? Dikali waktu total untuk melewati perlintasan tersebut adalah 165 detik. Berarti dari sini 6 dikali 165 itu adalah 990 per 10, berarti 99 gerbong. Atau mungkin ini kita bulatkan, ini kurang lebih itu adalah 100 gerbong. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus bisa menalarkan dari sini, itu kita harus bisa gunakan rumus kecepatan. Jadi, ingat ya adik-adik, kecepatan itu tidak hanya jarak per waktu. Nah, bisa jadi ya kecepatannya adalah berapa banyak gerbong dibagi waktunya, atau kalau misalkan di kimia itu berarti adalah laju reaksi ya. Laju reaksi berarti konsentrasi per waktu. Nah, ini S ini fleksibel seperti itu ya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Mari kita lanjutkan untuk membahas soal yang kedua. Soal yang kedua, luas dari daerah ABCDEF adalah 52, berarti luas dari seluruh daerah ini, gambar ini adalah 52 dengan AB, 8 dan BC 9, lalu FA-nya adalah 5. Berapakah nilai DE tambah EF? DE itu berarti daerah sini sampai sini, ditambahkan EF berarti daerah sini sampai sini ya. Ini yang ditanya adalah total ini berapa. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini BC-nya itu kan dia 9 ya. Tapi F ke A 5. Ibaratnya kalau kita ambil garisnya sejajar di sini. Oke, ini anggaplah kita buat titik X, maka jarak dari B ke X itu sudah pasti 5 juga sama dengan AF ya. Lalu X ke C-nya itu berarti 4. 9 dikurangi 5. Oke, berikutnya anggaplah ini adalah daerah yang pertama. Ini daerah yang kedua. Nah, kita kan nggak tahu berapa nilai DC-nya ini. Karena yang kita tahu A sampai B-nya itu 8, tapi apakah FE-nya 4, DC-nya 4 itu kita belum tahu. Nah, tapi di sini kita bisa hitung dulu luas yang pertama ya. Luas yang pertama itu adalah persegi panjang. Oke, berarti rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 5, maka ini totalnya adalah 40. Tadi diketahui bahwa luas dari seluruh daerah tersebut adalah 52,
maka kita sudah pastikan luas yang kedua itu adalah luas total yang 52 tadi dikurangi luas yang pertama 40, berarti 12. Nah, itu luas yang kedua. Nah, di luas yang kedua ini, di luas yang kedua ini kan belum diketahui panjangnya ya kan? Yang hanya diketahui hanya lebarnya saja, di sini nilainya adalah 4. Oke, berarti luas yang kedua adalah 12 sama dengan panjang dikali lebarnya 4. Lebarnya itu adalah titik XC. Maka dari sini kita dapat bahwa panjangnya adalah 3. Panjangnya di sini adalah CD. Oke, berarti ini ke sini adalah 3, maka ED adalah 4, dan EF itu sudah pasti 8 ya, dari sini 8 kita kurangi dengan 3, ini 5. Nah, seperti itu. Maka dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa DE ditambah EF, DE-nya itu adalah sama dengan SC 4, ditambah EF-nya 5, maka panjangnya adalah 9. Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Nah, itu dia ya. Oke, itu untuk soal yang kedua. Mari kita lanjut membahas soal yang ketiga. Nita memiliki selusin jeruk dengan ukuran yang sama dan selusin buah pir dengan ukuran yang sama. Nita menggunakan juicernya untuk mengekstraksi 8 ons jus pir dari 3 buah pir dan 8 ons jus jeruk dari 2 jeruk. Dia membuat campuran jus pir dengan jeruk dari pir dan jeruk dalam jumlah yang sama. Berapa persen jus pir di dalam campurannya? Oke, nah adik-adik di sini ada informasi bahwa kalau misalkan dia mengekstrak 3 buah pir, ya, 3 buah pir, itu nanti dia akan dapat 8 ons jus pir. Nah, kalau misalkan pirnya saja gitu ya. Berikutnya kalau dia pakai 2 jeruk, ini juga akan menghasilkan 8 ons jus jeruk. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa dia membuat campuran jus pir jeruk dari pir dan jeruk dalam jumlah yang sama. Oke, jadi banyaknya buah yang dia ekstraks itu jumlahnya sama, bukan berarti hasilnya ini yang sama. Oke, nah cara gampangnya 3 buah pir dengan 2 jeruk, kita ambil sajalah KPK-nya ya, untuk mencari berapa persen jus pir dalam campurannya, ya anggap saja yang dia gunakan adalah 6 pir dan 6 jeruk, karena itu adalah dalam jumlah yang sama. Sebenarnya adik-adik bisa gunakan di sini 2 pir dengan 2 jeruk atau 3 pir dengan 3 jeruk, akan tetapi nanti hasilnya ada angka perpecahan seperti itu. Dan kalau angka pecahan ya sebaiknya kita hindari agar perhitungannya lebih cepat. Jadi kalau misalkan dia 6 pir, berapa ons lah jus pir yang dihasilkan? Kalau dari 3 pir dia 8 ons, berarti kalau 6 pir ya 2 kali 8 berarti 16 ons jus pirnya. Ini jus pir ya. Oke, yang berikutnya untuk jeruk, kalau dia 2 jeruk, itu 8 ons. Berarti kalau dia 6 jeruk, berarti kan 3 kalinya ya, 8 kali 3, 24 ons jus jeruk. Nah, ini dicampur, sehingga total campurannya adalah 40 ons jus jeruk. Jus pir plus jeruk. Yang ditanya berapa persen si jus pir di dalam campurannya. Oke, bukan berapa persen buah pir ya, tapi jus pir, berarti dia sudah diekstraksi. Makanya kita bukan gunakan yang 6 buah pir dengan 6 buah jeruk, tetapi ini jus pir dan jus jeruk. Nah, jus pir yang dihasilkan adalah 16 ons. Total dari jus yang dia campurkan itu adalah 40. Nah, karena ditanya berapa persen, maka kita harus kalikan dengan 100%. 40 dengan 100 bisa dicoret 20 ya. Ini 2, ini 5. 16 bagi 2 itu 8, 8 kali 5 berarti 40% lah banyaknya jus pir di dalam campurannya. Nah, untuk soal penalaran ini adik-adik, karena ini masuk ke dalam subtes literasi, jadi adik-adik harus membaca benar-benar itu soalnya. Karena kadang mengecoh dari bahasa seperti ini dia ya. Jus pir yang ditanya bukan buah pirnya. Gitu. Kalau buah pir ya pasti 50% kalau kita tanyakan buah pir. Tapi ini sudah jus pir, berarti sudah tambahkan air.
Gitu. Oke, itu tuh soal yang ketiga. Mari kita lanjut membahas soal yang berikutnya. Soal yang keempat, resep untuk membuat 5 porsi minuman coklat panas membutuhkan 2 kotak coklat, gula 1/4 cangkir, 1 cangkir air, dan 4 cangkir susu. Tina memiliki 5 kotak coklat, 2 cangkir gula, air yang banyak, dan 7 cangkir susu. Jika dia mempertahankan rasio bahan yang sama, berapa banyak porsi minuman coklat panas yang dapat dia buat? Nah, sebenarnya adik-adik ini konsepnya hampir sama banget dengan konsep reaksi pembatas di dalam kimia ya. Mari kita lihat, kalau misalkan 5 porsi minuman, oke, dia akan membutuhkan 2 kotak coklat. Oke, saya buat saja dengan 2 coklat ya. 2 kotak coklat, lalu butuh 1/4 gula, oke, dalam cangkir. Berikutnya ada 1 cangkir air, saya buat saja 1 air, lalu 4 cangkir susu atau 4 susu. Nah, kalau mau buat 5 porsi, perbandingan harus seperti ini, resepnya harus seperti ini. Berikutnya, si Tina ini memiliki 5 kotak coklat, berikutnya dia punya 2 cangkir gula, ini airnya tidak terbatas ya. Berikutnya susunya 7 cangkir. Nah, dari sini adik-adik sebenarnya ada konsep reaksi pembatas yang dimasukkan di mana apakah ini kita gunakan semuanya kalau ingin mengikuti resep? Sepertinya tidak. Contohnya nih, kalau dia ada 5 coklat, kita bagi 2 ya, kita bagi dengan resep yang di atas, dia bisa buat 2,5, banyaknya dari 5 porsi. Ini satu porsi ya. Maaf, ini untuk satu resep yang menghasilkan 5 porsi. Berarti ini untuk 2,5 resep dikali 5 porsi berarti ya kita kalikan saja, berarti 12,5 porsi. Begitu. Yang berikutnya kalau dia ada 2 cangkir gula, kita bagikan dengan resepnya, 2 dibagi 1/4 itu dia bisa buat 8 kali resep yang ada di atas. Berarti kira-kira 8 kali 5 porsi berarti ada 40 porsi. Nah, untuk air dia tidak terbatas, untuk susu 7/4 ya, 7 dibagi 4. Berarti dia hanya bisa membuat 1,75 resep. Nah, gitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa pembagi yang hasilnya paling kecil itu adalah yang susu ini, 1,75. Berarti akan ada coklat yang terbuang, gula yang terbuang atau tidak terpakai lah gitu ya, dengan air yang tidak terpakai. Karena ada pembatas di sini karena dia cuma punya 7 cangkir susu yang bisa menghasilkan 1,75 kali resep yang di atas. Seperti itu. Jadi berapa banyak porsi minuman coklat yang dapat dia buat, berapa banyak porsi, berarti tadi kan 4 susu ini untuk 5 porsi, jadi kalau dia ada 7 susu, berarti 7/4 dikali 5, ini sama dengan 35/4, atau sama dengan 8/3/4 porsi saja yang dapat dia buat dari bahan yang dia miliki. Karena si susunya itu terbatas, seperti itu ya. Nah, itu adik-adik, mari kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, di hari terakhir sekolah, Bu Evi memberikan coklat di kelasnya. Dia memberi setiap anak laki-laki coklat sebanyak jumlah anak laki-laki di kelas. Dia memberi setiap anak perempuan coklat sebanyak jumlah anak perempuan di kelas. Dia membawa coklat sebanyak 400 buah dan ketika dia selesai, dia memiliki sisa 6 coklat. Jika jumlah anak laki-laki 2 lebih banyak daripada perempuan di kelasnya, maka berapa banyak siswa di kelasnya? Nah, di sini adik-adik kita dapat informasi bahwa Bu Evi itu bawa coklat 400 buah, namun ketika dia selesai membagi sisanya 6. Maka total coklat yang dia bagi itu adalah 400 dikurangi 6, hanya 394 coklat saja. Lalu berikutnya, jumlah anak laki-laki itu 2 lebih banyak ya, bukan 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Jadi kalau misalkan perempuannya itu sebanyak X, maka laki-lakinya 2 lebih banyak, berarti X tambah 2. Nah, di sini kita tahu bahwa informasinya Bu Evi tadi memberi setiap anak laki-laki coklat sebanyak
jumlah anak laki-laki di kelas. Jadi kalau misalkan laki-lakinya ada X tambah 2, dia akan bagikan sebanyak X tambah 2 juga coklatnya. Lalu tambahkan, begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuannya sebanyak X, dia bagi coklatnya juga sebanyak X. Dimana nanti ini hasilnya adalah 394. Oke, mari kita jabarkan ini. Berarti ini X kuadrat ditambah, langsung saja ya, 4X ditambah 4 ditambah X kuadrat. Ini kita pindah ruaskan, dikurangi 394 sama dengan 0. Lalu berarti di sini 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 390 ya, sama dengan 0. Ini semua kita bagi 2, kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 390 dibagi 2 adalah 195 sama dengan 0. Lalu dari sini kita cari, ketika dikali itu bilangannya hasilnya adalah min 195. Ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah positif 2. Oke, kira-kira berapa ya adik-adik ya? Nah, ini nanti hasilnya adalah X. Ini angkanya adalah 15 dengan 13 ya. Supaya dia jadi ini berarti min 13. 15 dan min 13. Maka dari sini X min 13 dikali dengan X plus 15 sama dengan 0. Maka X sama dengan 13 atau X sama dengan min 15. Ya, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena nggak mungkin banyaknya anak negatif. Maka banyaknya anak itu X-nya adalah 13. Maka berapa banyak siswa di kelasnya? Kalau perempuannya sebanyak X berarti 13. Ini sebanyak 13 tambah 2 berarti 15. Sehingga total anak di kelasnya adalah 28 orang. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya kira-kira soal penalaran matematika part yang ketiga ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe, share, dan like. Terima kasih. Sampai berjumpa di video yang berikutnya. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. Wanna slip and slide, we can link up.